Baik, kita pada pertanyaan selanjutnya, ini cukup panjang Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah Yohanes 5 ayat 31 dan Yohanes 8 ayat 14 itu bertentangan? Di Yohanes 5 ayat 31 dikatakan bahwa kesaksian Yesus itu tidak benar. Tetapi di Yohanes 8 ayat 14 dikatakan bahwa kesaksian Yesus itu benar. Yang benar yang mana? Kesaksian Yesus itu sesungguhnya benar apa tidak benar? Dan juga saya mau tanya tentang Yohanes 5 ayat 31, masih ayat yang sama. Dikatakan bahwa kesaksian Yesus itu tidak benar. Kalau kesaksian Yesus itu tidak benar, berarti Yesus berbohong. Dan apa makna dari kata kesaksian? Oke, kita lihat Yohanes 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Tadi kesaksianku tidak benar, ini kesaksianku itu benar. Wah, ini kayaknya memang bertentangan ya. Nah, tadi saudara tanyakan apa sih artinya kesaksian itu? Nah, itu di Yohanes 8 ayat 14 tadi ada lanjutannya, kesaksianku itu benar, ada kata-kata sebab aku tahu dari mana aku datang, kemana aku pergi. Ya, jadi itu tentang kesaksian tentang asal usul Yesus. Nah, persoalannya kesaksian Yesus itu tidak benar atau benar? Coba lihat kembali Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Ini adalah kata-kata Yesus yang sesungguhnya. Kesaksianku itu benar. Jadi kalau dia ngomong, dia bersaksi tentang dirinya, dia tidak berbohong. Itu benar. Nah, lalu bagaimana dengan Yohanes 5 ayat 31? Lihat kembali ayatnya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini kok tidak benar? Di sini bukan Yesus sedang berbohong. Di sini Yesus bicara bukan dalam pengertian sesungguhnya, tapi dia bicara dari pengertian orang-orang tentang dia. Ya, tentang dia. Mengapa? Kok dari pikiran orang-orang tentang dia menjadi kesaksiannya tidak benar? Karena ini berkenaan dengan apa yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat menyatakan bahwa, hukum Taurat menyatakan bahwa satu perkara itu tidak disangsikan kalau ada 2 atau 3 saksi. Coba lihat Ulangan 19 ayat 15 ya. Ulangan 19 ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi itu hukum yang berlaku umum pada waktu itu. Orang tahu kalau satu saksi saja tidak bisa dipercaya. Sesuatu bisa dipercaya, suatu kesaksian bisa dipercaya kalau ada didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Satu saksi bukan saksi. Satu saksi tidak bisa dipercaya. Satu saksi tidak benar. Tidak peduli nona omong benar atau tidak. Tapi kalau hanya nona, itu dianggap salah. Dianggap tidak benar gitu. Bukan dianggap salah, tapi dianggap tidak benar. Karena tidak ada saksi lain. Jadi kalau nona berbicara dengan saya, tapi hanya nona sendiri, dalam pikiran saya yang sudah terpola dengan hukum Taurat ini, satu saksi saja ini tidak benar. Nah, Yesus bicara, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, tidak benar. Kesaksianku itu tidak benar. Menurut pikiran atau pandangan. Tapi problemnya bukan hanya aku bersaksi, Bapa bersaksi juga. Tapi apakah kata-kata Yesus seorang diri itu berarti dia berbohong? Tidak. Karena menurut yang Yohanes pasal 8 ayat 14 tadi, kesaksianku itu benar. Jadi Yesus mau mengatakan, sebenarnya kalau saya ngomong sendiri tanpa saksi-saksi, kesaksianku benar. Hanya karena ada hukum Taurat seperti itu, anggaplah tidak benar. Tapi Bapakku bersaksi, maka kesaksianku pasti benar.
Ya, jadi Yesus tidak sedang berbohong, dia cuma berbicara dari sudut pandang. Ya, misalnya ya, kalau kita dua ngomong sesuatu, lalu Nona bilang, Kaisar ini bodoh. Saya ngomong lagi, Nona bilang, Kaisar ini bodoh ya. Saya ngomong lagi, Nona bilang, Kaisar ini bodoh. Maka saya bilang, ya, oke. Tapi sekarang Nona diam, dengarlah orang bodoh ini berbicara. Waktu saya bilang, dengarlah orang bodoh ini berbicara, saya tidak mengatakan bahwa diri saya bodoh. Saya bicara saya bodoh berdasarkan Sudut pandang. penilaian Nona. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, pasti menurut kamu tidak benar. Ya, kesaksianku tidak benar. Tapi ingat, masih ada Bapa yang bersaksi tentang aku. Jadi itu dari sudut pandang lawan bicara. Ya, oke.